Penjaga abadi makam Syekh Abdul Ghoffar. Dahulu, ketika Syekh Abdul Ghoffar masih hidup dan berkelana menyebarkan Islam, beliau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada satu sosok gaib yang selalu setia mendampinginya, seekor macan kumbang hitam legam dengan sorot mata merah menyala. Sosok ini dikenal dengan nama Ki Gempar, bukan sekadar hewan biasa, melainkan makhluk hodam yang menjadi sahabat dan penjaga sang Syekh. Ketika Syekh Abdul Ghoffar wafat dan dimakamkan di atas gunung, Ki Gempar tidak pernah meninggalkan tempat itu. Hingga kini, konon Ki Gempar masih menjaga makam tersebut. Warga desa sering melihat bayangan hitam besar melintas di antara dua pohon melinjau, atau mendengar suara geraman berat dari arah pohon beringin tua. Tidak ada yang berani mengusik, karena mereka tahu itu tanda Ki Gempar sedang berjaga. Namun penjaga gaib makam itu tidak hanya Ki Gempar. Ada pula sosok yang dipercaya menjaga kampung di bawah gunung, seekor kuda hitam perkasa, tetapi dari pinggang ke atas menjelma menjadi sosok kakek tua berambut putih panjang, gagah, memakai sorban putih yang berkilau di bawah sinar bulan. Sosok ini kerap terlihat berpatroli setiap malam Jumat, berkeliling kampung dengan tenang. Warga sudah terbiasa mendengar suara gemerincing kalung kuda dan dentuman langkah tapal kuda yang menggetarkan tanah. Bagi mereka, itu bukan hal aneh, melainkan tanda bahwa kampung mereka dalam penjagaan. Tidak pernah ada yang berani mengintip, apalagi mengganggu. Mereka percaya, jika sosok itu marah, bencana akan menimpa desa. Sebagai bentuk penghormatan, setiap tahun sekali warga desa mengadakan selamatan besar di area kuburan Syekh Abdul Ghoffar. 2 ekor kambing dipersembahkan, lalu disembelih dengan doa bersama. Daging kambing dimasak beramai-ramai, dibumbui dengan rempah khas Banten, lalu dimakan bersama di area pemakaman. Bagi warga, ini bukan hanya tradisi, melainkan wujud penghormatan kepada sang Syekh dan para penjaganya. Pada malam selamatan itu, suasana biasanya berubah hening dan hikmat. Warga sering merasakan angin dingin berhembus dari arah pohon beringin. Ada yang mengaku melihat bayangan macan kumbang duduk di dekat makam, seolah mengawasi acara. Ada pula yang mendengar derap langkah kuda mengitari kampung lebih cepat dari biasanya, seakan mengabarkan bahwa sang penjaga turut hadir menyaksikan doa-doa yang dipanjatkan. Konon, pernah suatu tahun acara selamatan tidak dilakukan karena alasan tertentu. Hanya dalam hitungan hari, desa itu ditimpa musibah. Sawah-sawah gagal panen, beberapa ternak mendadak mati, dan penyakit aneh menyerang anak-anak kecil. Sejak saat itu, warga bersepakat bahwa acara tahunan itu tidak boleh pernah ditinggalkan lagi. Kini, meski zaman sudah modern, makam Syekh Abdul Ghoffar tetap menjadi pusat cerita mistis dan spiritual di desa itu. Orang-orang percaya, Ki Gempar sang macan kumbang dan sosok kuda berkepala kakek tua bersorban putih masih setia menjaga makam dan kampung. Selama warga menghormati tradisi dan tidak melupakan doa, mereka yakin kampung itu akan selalu aman dalam lindungan penjaga gaib peninggalan sang wali. Kesaksian warga tentang penjaga gaib. Di antara warga desa, banyak yang sudah terbiasa dengan tanda-tanda kehadiran para penjaga gaib makam Syekh Abdul Ghoffar. Namun, ada satu pengalaman yang paling sering diceritakan turun-temurun. Suatu malam Jumat, seorang bapak desa pulang agak larut dari sawah. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ketika melewati jalan setapak dekat kaki gunung, ia mendengar suara gemerincing seperti kalung kuda, diikuti derap langkah tapal kuda yang berat. Semakin lama semakin mendekat. Ia berhenti, menepi ke pinggir jalan, menahan napas. Dari kejauhan, muncul sosok kuda hitam besar. Tetapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah tubuh bagian atas kuda itu bukan manusia biasa. Yang terlihat adalah sosok kakek tua berambut putih panjang, sorban putih menjuntai, dengan wajah teduh namun sangat berwibawa. Sosok itu menoleh ke arah bapak tersebut, hanya sekilas. Tidak ada kata yang terucap, namun tatapan mata kakek itu begitu dalam, seakan memberi pesan, kembalilah dengan selamat, jangan takut. Setelah itu, kuda gaib tersebut terus berjalan perlahan, hingga suara langkah dan kalungnya menghilang di telan gelap malam. Bapak itu akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Namun, sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani pulang terlalu larut. Ia selalu bercerita bahwa sosok penjaga kampung itu benar-benar nyata, bukan sekadar dongeng. Ada juga kisah lain, dialami seorang pemuda desa yang nekat mendekati area kuburan saat malam hari. Ia penasaran dengan cerita tentang Ki Gempar, macan kumbang penjaga makam. Saat berdiri di dekat pagar bata berlumut, ia mendengar suara geraman berat, dalam, dan bergetar dari arah pohon melinjau. Bayangan hitam besar bergerak di antara akar-akar yang berbelit. 2 mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Pemuda itu sontak lemas, lututnya gemetar. Tanpa pikir panjang, ia lari terbirit-birit menuruni jalan setapak. Keesokan harinya,
ia jatuh sakit selama 3 hari. Setelah sembuh, ia mengaku takkan pernah lagi berani mendekati makam di malam hari. Kisah-kisah itu terus beredar dari mulut ke mulut. Bagi warga desa, sosok kuda gaib bersorban putih dan macan kumbang Ki Gempar bukanlah sekadar mitos, melainkan penjaga abadi yang sudah lama melindungi kampung dan makam Syekh Abdul Ghoffar. Karena itulah, warga selalu menjaga adab, melaksanakan selamatan tahunan, dan tidak pernah main-main di area makam, terutama saat malam tiba. Cukup sekian dan terima aku apa adanya. Jangan lupa ngopi di saat menonton cerita ini. Dan jangan lupa bantu follow. Dan bagi siapa saja yang ingin berkunjung ziarah ke makam ini, silakan bertanya kepada wartawan Oblong PH Etong. Terima kasih.